Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu, izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang materi atau tugas yang diberikan tentang uji asumsi klasik. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Pertama, perkenalkan nama saya Mahardiansyah, NRP 59235115061. Selanjutnya ada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Mulyatna. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Tersia Mariring Widoren, NRP 5923521580. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Bayi dengan NRP 5923521501. Selanjutnya kami akan menerangkan tentang tugas yang diberikan. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang uji asumsi klasik. Yang pertama, kita buat dulu di kolom yaitu uji normalitas. Jadi tujuan dari uji normalitas ini adalah untuk mendistribusi normal. Baik, langkah yang pertama kita akan membuat hipotesis karena A0 itu sama dengan jika value-nya lebih kecil dari 0,005, maka data 1 terdistribusi normal. Lanjut. Untuk H-nya sama dengan P value lebih dari 0,5, maka data 1 tidak terdistribusi normal. Kemudian untuk mencari normalitasnya kita akan menggunakan aplikasi SPSS. Bisa kita blok dari nomor 1 sampai selesai dan masuk ke aplikasinya. Setelah itu, setelah di aplikasi bisa kita copy yang dari Excel terus ke variable view dan memasukkan rumus X1 X2. Untuk di label yaitu sebagai jumlah X2 untuk luas kolam dan Y yaitu produksi ikan. Kemudian analyze, pilih regression linear, masukkan jumlah pakan, dan langsung membuat. Yang satunya itu biasanya diaplikasikannya itu di A, yang satunya lagi itu biasanya diaplikasikannya untuk slope itu yang B. Was nanti kayak gini nggak ya, bikin gini? Iya lah Bang. Kalau was bikin kayak gini juga mati. Mentok kalau. Kemudian list independent, oke. Tunggu beberapa menit dan akan muncul tampilan seperti ini. Jadi setiap rumus yang kita masukkan di awal itu akan langsung keluar datanya.
Format ini gimana? Jadi untuk membuktikannya lagi, Disuruh KTP, kita pilih fotokopi KTP, nanometric test fotokopi itu. Iya, memang sudah di itu semua. dan akan muncul datanya seperti yang ada di gambar. Kelahiran. Fotokopi sertifikat sekolah. Kirim coba di grup. Ada. Gua mau cek baru. Setelah muncul dari SPSS, kita akan memasukkan datanya ke Excel. Terus kita buat kesimpulan tentang hipotesis. Kesimpulannya yaitu HO lebih kecil dari 0,05 dan 0,006 lebih kecil dari 0,05, maka data satu terdistribusi normal. Siap, saya masih di Jakarta. Tapi Kemudian untuk uji aku pengen jawab gini, Bang. Silakan siapkan dengan baik materi dan bahan multikolonialitas. koordinasi kepada prioritas. Pertama, kita bikin hipotesis PIV lebih kecil 10 dan Terkait materinya, materi sama bahannya. tolerance. Ya, makanya itu yang kita upload itu nanti kita print semua tuh. Print L1 L2. Si Madan Baik, saya akan melanjutkan 70. Iya. tadi dari teman saya. Kita mengetik FEV lebih besar dari 10 dan toleran lebih kecil dari 0,1, maka data 1 terjadi multikolonialitas. Setelah itu kita akan masuk ke aplikasi SPS. Lomba joget kita di AUP ini banyak kayak gitu yang buat dulu yang lomba joget, turnamen joget. Kita copy data yang di SPS, terus kita masukkan ke dalam Excel. Setelah itu kita blok dan kita masukkan kesimpulan Anak-anak udah main Velocity semua. Ayo bikin Velocity, bikin Velocity. Tarik, bikin dulu Velocity. FI lebih kecil, lebih besar dari 10 dan toleransi lebih kecil dari 0,1, Tahu aku. Itu yang kompro. maka data 1 Gimana gayanya? TikTok lah dihujat apa? terjadi TikTok pasar semua TikTok. multikolonialitas Bikin kalian masih SMA kan? dan Zamannya bawa TikTok. FI Tahu aku. Itu yang kompro. Pertama dan kali sorry TikTok. dan 15,191 Habis-habisan. lebih besar dari 10 dan toleran Jadi ketuaan TikTok kan dia dulu. Iya, bawa. Ceweknya sampai kali teh. dan toleran Udah umur berapa? 0,066 lebih kecil dari 0,1, maka data 1 Bawa TikTok. Gini. Iya, itu gitu-gitu doang lah. Lu yang dia jadi. maka data 1 terjadi multikolonialitas. Jadi sekarang nomor 3 kita akan membuat uji heterodiritas. Kita buat hipotesisnya dulu. Jika hasilnya menyebar maka tidak terjadi lanjut kita akan menguji heterodidasitas. Terus setelah itu kita buat note-nya. Jika hasil
menyebar, maka dia tidak memiliki heteroditas. Jika hasilnya tidak menyebar, maka jika hasilnya menyebar, maka dia tidak memiliki heteroditas. Jika hasilnya tidak menyebar, maka datanya memiliki heterodidasitas. Terus setelah itu kita copy dari aplikasi SPSS. Terus kita masukkan data di aplikasi SPSS ke Excel. Kita tunggu sebentar. Setelah kita copy, hasilnya menyebar, maka data 1 tidak terjadi Nabil paling rajin. Kayaknya yakin kali aku. Heterodisitas. Mengapa tidak terjadi? Karena hasilnya menyebar. Orang malas tuh jangan terbawa arus, sumpah. PS sama orang malas habis kan nanti. Ya, sekarang di tempat itu PL apa nggak? Sekian, terima kasih video yang bisa kami paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.